Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2441 sampai bab 2450. Meskipun Zhuang Xiaofei pembangkang, tetapi hidupnya benar-benar teratur. Minum teh di pagi hari, makanan barat di siang hari, lalu teh sore di sore hari. Dia mengajak belanja kebutuhannya. Saya ingin sepiring makanan ringan untuk memberi makan anjing. Zhuang Xiaofei berkata kepada pelayan. Apa? Beri makan anjing, Nona. Bagaimana anjing bisa memakan ini? Pelayan itu tersenyum. Smak. Zhuang Xiaofei menamparkan tangannya. Kamu juga menggonggong. Apakah kamu anjing? Anjingku makan lebih baik darimu. Kamu mencari kematian. Setelah Zhuang Xiaofei selesai berbicara, para pengawal harus siaga lagi. Zhuang Xiaofei sedang makan di lantai 2 saat ini. Di Chang'an, banyak orang telah mendengar ketenaran Zhuang Xiaofei. Melihat ada sesuatu yang salah saat ini, semua orang melarikan diri hingga kosong. Hanya 2 orang tua yang tersisa. Minum teh dengan bertatap muka. Hahaha. Anda tahu, itu akibat menyinggung Nona Xiaofei. Di Chang'an, tidak ada yang berani memprovokasi saya. Zhuang Xiaofei tertawa. Nona Zhuang Xiaofei, bicaralah perlahan. Dan berhati-hatilah dalam berucap. Di samping, salah satu dari 2 lelaki tua itu mencibir sambil minum teh. Hah, siapa kalian berdua? Kenapa kamu tidak lari ketika orang lain berlari? Zhuang Xiaofei berdiri. Wajahnya penuh permusuhan. Nona Zhuang Xiaofei, kamu benar-benar pikun. Kita baru saja bertemu. Kamu lupa begitu cepat. Kedua pria tua itu menoleh. Zhuang Xiaofei sadar bahwa keduanya adalah orang-orang di samping pemuda sialan itu pada saat itu. Jadi kamu masih di Chang'an. Zhuang Xiaofei berdiri langsung dengan wajah mengerikan. Siapa yang melarang kami berada di Chang'an? Kami tidak seperti yang lain. Mereka takut karena kamu adalah nona kedua. Kami beritahu kamu bahwa hari ini, kami berdua akan membunuhmu. Hei Feng menyesap teh dan berkata perlahan. Tua bangka, tidak mungkin saya akan mati. Semua orang akan bergabung denganku dan mengalahkan kalian berdua hingga menjadi mayat. Nona Zhuang Xiaofei berteriak dengan marah. 17 atau 8 pengawal di belakangnya mengepung mereka dari kedua sisi. Namun, saat berikutnya, terlihat model Longteng melambaikan tangannya. Seolah-olah bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintas. Akibatnya tamparan yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Smak smak smak. Ada tamparan keras di wajah. Diikuti oleh teriakan para pengawal ini. Begitu suara itu menghilang, terlihat mereka semua telah berbaring di tanah. Menutupi wajah mereka. Mengerang kesakitan. Apa? Zhuang Xiaofei terkejut. Kepanikan melintas di wajahnya. Kedua lelaki tua ini sebenarnya lebih baik daripada saudara perempuannya. Gadis Bao. Jika saudara perempuanmu tidak muncul tepat waktu hari itu, lelaki tua ini telah membunuhmu. Sekarang, apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan? Semua bawahanmu sudah tergeletak di tanah. Taois angin hitam mencibir ke arah Zhuang Xiaofei. Aku masih punya pengawal. Xiao Chen, kamu tangkap mereka. Zhuang Xiaofei berbalik untuk melihat Xiao Chen di samping. Tidak mungkin nona kedua. Kita bukan lawannya. Selain itu, perutku sakit sekarang. Kata Geral sambil memegangi perutnya. Sampah. Kamu sampah. Zhuang Xiaofei mengutuk sambil menangis. Jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, saudara perempuanku, ayahku, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Benarkah? Kalau begitu aku harus membunuhmu. Gadis Bao, aku menginginkan nyawamu. Setelah berbicara, Hei Feng mengangkat telapak tangan dan langsung memukul Zhuang Xiaofei. Zhuang Xiaofei hendak mengelak, tetapi tiba-tiba telapak tangan kokoh mengenai bahunya. Darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya pucat. Nona kedua, Geral pura-pura panik, lalu mengeluarkan 2 bom asap dan melemparkannya. Boom, meledak dalam sekejap, dan pemandangan berkabut. Mereka segera menghilang. Dalam sepersekian detik masih terlintas kedua sosok orang itu. Taois angin hitam dan model Longteng saling tersenyum. Mereka sengaja melepaskan. Karena itu hanya sandiwara. Hei Feng, yang tadi tidak akan membunuhnya. Kan model Longteng masih sedikit khawatir. Jangan khawatir.
Saya tidak menggunakan kekuatan apapun. Saya hanya membuatnya takut. Sisanya diserahkan kepada Tuan Crawford untuk diselesaikan. Taois angin hitam berkata sambil tersenyum. Di luar di taman, Geralt berlari lebih dari 30 mil dengan Zhuang Xiaofei yang terluka di punggungnya. Xiao Chen, lepaskan aku. Mereka sepertinya tidak mengejar kita. Zhuang Xiaofei berkata. Geralt menurunkannya. Terlihat wajah Zhuang Xiaofei penuh air mata. Saya bersumpah. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Dan pemuda itu, mereka semua akan mati. Wow, ada yang tidak beres dengan Anda wanita kedua. Geralt menatap Zhuang Xiaofei dengan kaget. Apa yang salah? Bibirmu keunguan. Sepertinya telapak tangan orang tua tadi beracun. Kamu sepertinya telah diracuni. Geralt berkata, ini sangat ganas. Tidak heran aku merasakan kram di organ dalamku. Zhuang Xiaofei membuka tangannya saat berbicara. Terlihat bahwa telapak tangannya juga menjadi hitam. Bagaimana menyembuhkannya? Bagaimana menyembuhkannya? Zhuang Xiaofei langsung tidak memiliki kekuatan. Nona, lihat dirimu. Gejala saat ini mirip dengan ayahmu. Tetapi dia memiliki keterampilan internal yang dalam dan dapat menahannya. Dengan perawatan obat suci, dia dapat menyelamatkan hidupnya. Sedangkan untukmu, ini terlalu serius. Geralt menggelengkan kepalanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Zhuang Xiaofei menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Menangis berderai air mata. Hanya dengan obat suci, Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Anda harus meminumnya sebelum waktu 1 jam. Hanya saja obat suci tidak bisa digunakan sendiri. Harus diawasi dengan ketat. Ayahmu pernah berkata bahwa tidak boleh ada yang menggunakan obat-obatan suci itu, kata Geralt. Brengsek. Waktunya tidak lama lagi. Kamu pergi carikan aku obat sekarang. Segera. Aku punya 1 jam lagi. Sekarang aku tidak bisa pergi. Zhuang Xiaofei merasa kakinya terlepas. Hah, Nona. Tuan tidak akan memberi saya obat suci. Itu adalah obat rahasia yang dikirim oleh Tao Sanyang. Geralt berkata, tentu saja aku tidak akan memberikannya padamu. Ruang rahasia kami dan obat suci. Tidak layak dengan orang sepertimu. Aku memintamu untuk memberitahu kakakku. Suruh dia menyelamatkanku dulu. Dan membawa obat-obatan. Kakakku tahu cara menggunakan mantra. Dia akan segera datang setelah dia mengetahui keadaanku. Wajah Zhuang Xiaofei menjadi lebih pucat. Setelah Geralt setuju, dia langsung pergi mencari saudara perempuannya. Namun, setelah berlari keluar dari taman, Geralt menyalakan sebatang rokok di pinggir jalan dan merokok sebentar. Ketika dia memasuki taman lagi, dia tampak seperti saudaranya Zhuang Yinuo. Zhuang Xiaofei gemetar kedinginan, dan dia merasa akan mati. Adik perempuanku, Zhuang Yinuo datang dengan cepat. Kakak, cepat, selamatkan aku. Aku mengalami luka yang sama dengan ayah. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Oke, aku akan kembali untuk mengambilkanmu obat suci dan mengobatimu. Tapi kunciku jatuh di gunung. Ketika ayah dan aku mencari Sanyang untuk penyembuhan. Aku akan kembali ke gunung untuk mengambilnya. Tidak perlu. Saudari, aku memilikinya. Di leherku. Cepat, cepat. Itu bagus. Setelah berbicara, Zhuang Yinuo langsung pergi. Segera, Geralt datang ke Manor Kolektor. Menemukan lokasi ruang rahasia. Ada banyak peralatan di sini. Tidak hanya formasi, tetapi juga dilengkapi peralatan pemantau inframerah yang dirancang dengan teknologi modern. Karena sudah mendapatkan kuncinya, Geralt tidak menggunakan teknik sihirnya, yang tentunya akan sangat merepotkan. Dengan menggunakan kuncinya, Geralt melangkah langsung ke dalamnya. Ruang rahasia adalah terowongan bawah tanah yang didirikan di bawah manor. Hanya ada satu. Di dalamnya tersimpan semua jenis barang berharga. Ada beberapa jenis senjata magis. Geralt juga melihat apa yang disebut obat suci. Misteri di dalamnya tidak lebih dari penggunaan beberapa yang ki manusia untuk diembunkan dan pil yang memiliki ki iblis, yaitu pil iblis. Tampaknya asal-usul Taois Sanyang ini benar-benar tidak sederhana. Apakah mereka monster? Geralt menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia dengan cepat menuju ke penyimpanan arsip dan mencari-cari sebentar. Klik, sebuah kulit domba kuno tiba-tiba jatuh dari sela-sela sebuah buku. Ketika Geralt membukanya, berisi tentang kultivasi metode iblis. Berkultivasi menurut metode iblis ini, seperti Zhuang Yinuo, penuh dengan sumber energi sejati iblis. Itu sangat merugikan orang lain dan diri sendiri. Bagaimanapun, Zhuang Yinuo hanyalah orang biasa. Di akhir latihannya, kemungkinan dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Geralt menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan kulit domba. Setelah mencari sebagian besar,
Yang membuat Gerald tertekan adalah tidak ada catatan keberadaan makam sang jenderal. Kamu bukan Nona Zuang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menggema. Gerald menoleh untuk melihat bahwa tidak ada orang sama sekali. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya ke cermin perunggu. Itu juga merupakan senjata ajaib. Apakah kamu bisa berbicara? Gerald berjalan ke cermin perunggu. Segera, cermin perunggu menyala. Di dalam, muncul seorang gadis kecil dengan 2 kuncir kuda dan jaket katun mewah. Dia tampak baru berusia 8 tahun. Ini aku. Gadis kecil itu menjawab. Kupikir itu artefak kuno. Sepertinya itu cermin perunggu yang terbuat dari hantu. Apakah kamu selalu terkunci di dalamnya? Gerald melihat lebih dekat dan berkata sambil tersenyum. Ya, aku telah terkunci di dalam selama 500 tahun. Kata gadis kecil itu. Selama 500 tahun. Sepertinya kamu tahu seluk-beluk banyak hal. Lalu, apakah Anda mengetahui rahasia kolektor? Gerald bertanya. Ya tahu. Gadis kecil itu mengangguk. Kalau begitu beritahu saya. Di mana makam jenderal itu? Apakah kolektor memiliki peta makam jenderal? Gerald bertanya. Saya tahu. Tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda karena saya milik kolektor. Hanya Nona Zuang yang menjadi tuan saya. Dan Anda bukan. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau tidak, Nona Zuang akan menghancurkanku. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Gerald mengangguk. Oke. Kamu takut Nona Zuang akan menghancurkanmu. Jadi kamu tidak takut aku akan menghancurkanmu juga. Setelah berbicara, Gerald menjepit jari pedang. Aura pedang yang perkasa menyebar. Aura pedang Qian Kun Gerald memiliki kekuatan kebenaran dunia. Dapat menebas semua iblis dan hantu. Begitu aura pedang Gerald muncul, hantu di cermin perunggu segera merasakan sensasi terbakar yang kuat. Kamu luar biasa. Aku salah. Jangan bunuh aku. Gadis kecil itu menangis ketakutan. Katakan, kalau tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan jiwamu. Jangan berpikir bahwa suatu hari, kamu dapat kembali. Kamu akan menghilang sepenuhnya. Mengerti? Gerald berteriak. Aku mengerti. Gadis kecil itu ketakutan. Segera menunjuk ke sebuah buku kuno dan berkata, buku itu. Anda buka halaman 15. Dan kemudian tekan tangan Anda di atasnya. Hanya bodi sutra ini. Tepat. Gerald mendekat dan bertindak sesuai dengan petunjuknya. Setelah terdengar suara, sebuah dinding batu bata tiba-tiba terbuka. Terlihat di dalam. 1 set gambar ditempatkan. Ketika Gerald membukanya, matanya menyala. Ini adalah lokasi makam umum dan peta detail untuk memasuki makam utama. Ternyata disembunyikan di sini. Gerald sangat gembira. Dan kemudian mencatat semua informasi di peta satu per satu. Lalu hendak diletakkannya kembali dengan hati-hati. Tetapi Gerald menemukan bahwa ada sesuatu di dalamnya. Tampaknya ini adalah sebotol obat cair. Gerald membukanya dan mengendusnya. Udara monster yang kuat menyengat hidungnya. Kemungkinan ini untuk latihan kolektor. Setelah kembali ke posisi semula, Gerald datang ke cermin perunggu. Dengar, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda bersedia menjawab dengan jujur dan bekerja sama dengan saya akan melepaskan Anda dan membiarkan Anda bereinkarnasi. Gerald tersenyum. Benarkah? Lalu kamu bertanya. Aku harus tahu segalanya. Apa latar belakang Master Sanyang Pandangan yang berada di belakang keluarga kolektor? Gerald bertanya. Dia adalah orang yang sangat kuat. Dengan kekuatan sihir yang tinggi. Tetapi dia juga melakukan banyak hal untuk orang lain. Tetapi orang yang benar-benar kuat adalah orang yang membuat jiwaku menjadi cermin perunggu. Dia adalah master sejati dari Sanyang Dao Master. Mengenai mananya, aku beritahumu. Kalian berdua hampir sama. Mananya sangat tinggi. Tapi sayangnya, saya tidak tahu terlalu banyak detail tentang mereka. Karena sejak saya dikunci di cermin perunggu olehnya, saya diberikan kepada Nona. Hanya dengan cara ini, saya bisa bertahan hidup dengan berdandan seperti Zhuang Xiaofei. Kata gadis kecil itu, jadi kamu tidak tahu mengapa kamu dikurung. Gerald mengerutkan kening. Karena saya mengetahui rahasia besar pria itu. Dia menggunakan nyawa penduduk desa kami untuk berlatih. Saya satu-satunya yang selamat. Tapi ini rahasia. Aku tidak pernah berani memberitahu siapapun. Kata gadis kecil itu. Jadi begitu. Ya, yang terakhir. Benarkah ada jenderal hebat tanpa kepala di makam? Gerald bertanya. Terlihat gadis kecil itu menelan ludah dengan liar. Tentu saja dia hebat. Master yang mengurung saya bukanlah lawanmu. Meskipun Anda luar biasa. Jika Anda benar-benar menghadapinya, itu akan sulit. Jenderal tanpa kepala itu, sama seperti master ini,
Dia sebenarnya seorang siluman. Gadis kecil itu berbisik. Monster, aku mengerti. Maksudmu jenderal tanpa kepala telah berkultivasi dari mayat menjadi mayat iblis setelah bertahun-tahun. Betul, lalu master itu. Siapa namanya? Di mana dia sekarang? Bahkan dia tidak bisa berurusan dengan jenderal tanpa kepala itu. Apakah kamu tahu monster macam apa dia? Lebih baik bagi Geralt untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Tidak ada salahnya melakukan sesuatu dengan lebih mantap dan hati-hati. Saya tidak tahu monster apa itu. Tetapi 500 tahun yang lalu, dia ingin memasuki makam jenderal. Tetapi dia tidak bisa menghadapi jenderal tanpa kepala. Saya tidak tahu namanya. Tetapi 500 tahun lalu, saya mendengar seorang polisi datang bertamu ke rumah dan memanggilnya Tuan Babi. Kata gadis kecil itu, oke, jadi begitu. Tapi walaupun jenderal tanpa kepala begitu kuat, Zhuang Yunfei bisa keluar hidup-hidup. Ini bahkan lebih membingungkan. Dia tidak bertemu jenderal tanpa kepala. Diperkirakan itu iblis kecil biasa di makam lalu dia dipukuli. Jika itu adalah jenderal tanpa kepala, tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Oke, begitu. Kamu bisa dianggap membantuku hari ini. Dan aku akan membalasmu dengan sedikit bantuan. Geralt tersenyum tipis. Kemudian dia mengucapkan kalimat Fajue. Dan seberkas cahaya langsung memasuki cermin perunggu. Ini adalah rahasia dari metode 5 elemen yin dan yang. Mengekstrak jiwa darinya. Apakah aku benar-benar bebas? Gadis kecil itu berdiri. Sangat bersemangat. Yah, aku akan melafalkan pembebas kutukan transendensi untukmu nanti. Kamu bisa langsung menuju reinkarnasi. Setelah berbicara, Geralt membaca formasi di dalam hatinya. Gadis kecil itu mendengarkan dengan seksama dan terlihat sosoknya berangsur-angsur menghilang. Akhirnya berubah menjadi kepulan asap biru dan menghilang. Geralt tidak berencana untuk tinggal untuk waktu yang lama. Dia segera pergi agar keluar dari formasi. Setelah berbicara, dia akan keluar. Tetapi terdengar langkah kaki yang jelas datang mendekat. Ada orang segera lari. Geralt segera bereaksi. Membacakan mantra formasi. Seluruh tubuhnya menghilang. Bersembunyi di lemari kayu di samping. Dengan menguasai 5 elemen, tidak sulit bagi Geralt untuk bersembunyi. Pada saat ini, Zhuang Yinuo masuk dari luar. Dengan cekatan, dia datang ke tempat Geralt memeriksa buku. Mengeluarkan bodi sutra, membuka halaman 15, dan membuka dinding dengan mekanismenya. Kemudian dari kotak kecil, botol ramuan dikeluarkan. Akhir-akhir ini, saya merasakan banyak energi sejati di tubuh saya. Saya rasa tidak akan lama tingkat kultivasi saya dapat meningkat lebih jauh. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati membawa obat cair di tangannya dan bergegas keluar. Sebenarnya Geralt tidak ingin membuang-buang waktu. Tetapi ini pertama kalinya Geralt bertemu dengan iblis-iblis ini. Jadi dia sedikit penasaran. Memutuskan untuk mengikutinya agar tahu cara menggunakan obat-obatan cair ini. Setelah pergi, Zhuang Yinuo langsung pergi ke gunung belakang. Saat ini, sudah senja. Dan langit mulai gelap. Seorang pemimpin Tao perempuan, memegang alat blender manual di tangannya. Dia duduk bersila di atas batu besar. Yinuo, obatnya ada. Oke, mari kita lanjutkan latihan. Anda baru saja memanen banyak yangki. Semuanya terakumulasi di tubuh Anda. Kamu harus mengikuti petunjukku mastermu. Jika Anda mengelolanya sendiri, tahap demi tahap, sehingga berubah menjadi kekuatan di tubuhmu. Setelah waktu yang lama, kamu akan meledak dan mati. Kata Sanyang Tao, aku mengerti master. Zhuang Yinuo duduk bersila, mengeluarkan ramuan. Gas biru langsung menguap ke tubuh Zhuang Yinuo. Baiklah. Menurut metode panduan udara saya, dengan bantuan kekuatan obat, akan melelehkan yangki itu. Setelah Bibi Tao selesai berbicara, Zhuang Yinuo dengan patuh mengikutinya. Setelah setengah jam, wajah Zhuang Yinuo berubah dari biru menjadi putih. Perlahan membuka matanya. Nah, malam ini, Anda akan berlatih dengan cara ini sampai yangki di tubuh Anda benar-benar terurai. Ngomong-ngomong, dalam 10 hari terakhir, Anda telah menyerap yangki dari total 10 orang. Bisakah Anda memberi saya daftar mereka? Saya akan memberkati mereka, kata Daogu. Tuan, daftarnya ada di sini. Masing-masing aku beri banyak uang. Baiklah. Yinuo, kamu harus ingat bahwa kita para praktisi harus menghormati kehidupan, menghormati hukum langit dan bumi, melakukan lebih banyak perbuatan baik, dan lebih banyak membantu orang-orang dalam daftar ini. Saya khawatir Anda tidak cukup memberi kompensasinya. Jadi aku mastermu selalu meminta daftarnya setiap kali. Saya akan memberkati mereka. Tao Sanyang berkhotbah dengan serius. Guru adalah kebajikan dan kebenaran. Murid harus belajar dari masterku. Ya, kamu bisa berlatih dulu.
Guru akan memberkatinya. Ngomong-ngomong, untuk menghindari yang ki di tubuhmu bertabrakan dengan yang ki di tubuh mereka, maka dalam 3 tahun, kamu tidak boleh bertemu dengan mereka. Sampai mereka pulih sepenuhnya. Murid mengerti itu. Setelah selesai berbicara, sosok Sanyang Daochang berkedip, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi asap biru dan langsung menghilang. Hah, untuk apa dia menginginkan daftar itu? Berkat apa? Dan mengapa pemimpin Sanyang Dao ini begitu perhatian ke tubuh mereka? Geral terkejut, tetapi setelah memikirkannya, Geral bahkan lebih cemas. Orang bodoh pun akan mengerti. Taois Sanyang ini adalah monster sesungguhnya. Dia mendapatkan daftar ini bukan untuk memberikan berkah, tetapi untuk pergi dan membunuh mereka. Agar bisa menyerap semua yang ki yang tersisa dari orang-orang itu untuk membantunya berlatih. Geral belum pernah mendengar tentang ini. Bahwa yang ki masih bisa bertabrakan. Saudara-saudara itu akan mendapat masalah. Kelopak mata Geral berkedut, meskipun dia tidak ingin membuang-buang waktu. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa Taois jahat ini akan membunuh orang-orang itu. Jika dia melepaskannya, itu bukan Geral. Geral segera mengikuti jejak Sanyang Tao. Benar saja. Setelah Sanyang Tao mendapatkan daftar tersebut, ia langsung menuju rumah kakak beradik kecil itu. Saat ini, di halaman, anak laki-laki kecil itu menderita demam tinggi, dan tidak hilang-hilang. Ibu mereka masih terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit parah, tetapi dia cemas pada anaknya. Dengan susah payah dia berusaha untuk pergi mengambil air. Sanyang Daochang datang langsung masuk. Anak yang baik. Aku benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Kali ini, aku telah menemukan 7 anak yang lahir di tahun Yin dan bulan Yin. Basis kultivasi saya rasa basis kultivasi saya akan mengalami kemajuan besar. Mata Sanyang Daochang tiba-tiba menjadi merah. 2 taring bahkan terlihat dari mulutnya. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke arah wajah anak laki-laki itu. Segera menghirup. Tetapi, bukan energi yang anak laki-laki itu yang tersedot, melainkan abu di bagian bawah panci masak yang ada di sampingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tao Sanyang terkejut. Hirup lagi. Percayalah. Aku akan menjadikanmu menghirup air dari toilet. Suara Geral terdengar saat ini. Bajingan. Tao Sanyang segera menjadi waspada. Bergegas keluar rumah dengan cepat. Apa? Dia segera melepaskan anak laki-laki itu dengan terkejut. Sanyang Tao tidak terima dipermainkan. Segera mencari asal suara. Dia pergi ke hutan tidak jauh. Siapa itu? Kamu berani mempermainkan makhluk abadi yang hebat ini. Kurasa kamu sedang mencari kematian. Sanyang meraung. Hanya karena kamu menyebut dirimu seorang abadi yang hebat. Kamu pikir kamu adalah iblis yang hebat. Selama bertahun-tahun, tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh olehmu. Geral melompat keluar dari samping dan berkata dengan dingin. Ternyata kamu adalah seorang pemuda. Dan tampaknya auramu lebih murni daripada anak biasa. Meskipun kamu tidak lahir di tahun Yin dan bulan Yin, kamu tampaknya menjanjikan. Sanyang mencibir, menjulurkan lidahnya dengan rakus. Monster macam apa kamu? Terlihat seperti serigala. Geral menatapnya dan meliriknya dari atas ke bawah. Ketika kamu masuk ke perutku, kamu akan tahu siapa aku. Setelah berbicara, Sanyang tersenyum dingin, dan langsung melompat ke arah Geral. Jangan berkata begitu. Aku akan mengalahkanmu dalam bentuk aslimu hari ini. Geral juga pindah. Keduanya masing-masing mendorong dengan telapak tangan. Dan 2 arus udara bertabrakan secara instan. Yang satu adalah Dao Yuan Zenki sejati. Dan yang lainnya adalah Demon Yuan Zenki. 2 sinar cahaya. 1 emas dan 1 hitam. Dengan cepat bertabrakan. Ada raungan besar. Dengan titik tumbukan antara keduanya sebagai intinya. Gelombang udara menyebar dengan cepat ke sekeliling. Seperti bom yang meledak. Sungguh sihir yang dahsyat. Begitu sengit. Setelah adu kekuatan yang sengit, keduanya mundur 3 langkah. Pada saat yang sama, Sanyang dan Geral sedikit terkejut. Tanpa diduga, kamu masih sangat muda. Kamu benar-benar telah memasuki alam Tao. Untungnya, saya menggunakan kekuatan penuh saya. Jika tidak, saya takut saya akan jatuh. Sanyang Tao mendengus dingin. Meski tabrakan begitu dahsyat, tetapi belum ada pihak yang mendapat sedikit pun kekalahan. Namun, mata Tao Sanyang telah berubah menjadi coklat tua, dan wajahnya menjadi lebih biru. Sepasang pupil hijau gelap berkilauan dengan cahaya, menunjukkan sentuhan nafsu memiliki. Meskipun dia tidak terluka parah, dia juga terguncang oleh kemurnian kekuatan Geral. Kurasa kamu benar. Kamu bukan pembudidaya iblis biasa, tetapi iblis besar. Atau kala jengking. Geral mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa Geral tidak terkejut sama sekali, itu salah.
Ini adalah pertama kalinya Geralt bertemu monster seperti itu sejak dia memasuki dunia latihan spiritual. Hal kedua yang paling mengejutkan Geralt adalah bahwa dimensi U memang sebanding dengan keberadaan Immortal Dao, yang kekuatannya jauh lebih unggul dari Wu Ruofeng dan Hei Feng. Anak muda, benar-benar tidak mudah bagimu untuk berkultivasi ke alam seperti itu. Tetapi aku menyarankanmu untuk menghentikan nostalgiamu. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Sanyang memperingatkan dengan dingin. Jika Anda membunuh atau dibunuh, saya tidak peduli jika saya tidak melihatnya. Tetapi karena saya melihatnya, saya harus menanganinya. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangan Anda tanpa alasan. Jika konspirasi Anda berhasil dan semua orang seperti Zhuang Yinluo mengikuti Anda untuk belajar kultivasi iblis, maka dunia akan kacau. Setelah Geralt berkata, jurus ketiga dari teknik pedang semesta, Moko tanpa batas sudah ada di tangannya. Kalau begitu kamu mencari kematian, Tao Sanyang berkata dengan dingin. Energi iblis dari seluruh tubuhnya dilepaskan secara instan. Boom! Terdengar suara keras ledakan di sekeliling. Topeng hitam tebal muncul di depannya. Palem racun suci. Setelah itu, terdengar teriakan marah. Dia langsung menebas tubuh Geralt dengan telapak tangan. Topeng itu dengan cepat berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang menjulang ke langit. Pembawa kekuatan yang tak ada habisnya menghancurkan dunia. Memukul Geralt. Telapak tangan yang sangat berbahaya. Sementara Geralt terkejut di dalam hatinya. Moko Wuliang berubah menjadi ekstrim. Cahaya pedang menyatukan ki langit dan bumi. Kebenaran langit dan bumi. Semua ki berkumpul menyatu. Ditusuk lurus ke nenek tua. Boom! Baru saja terlihat cahaya keemasan meledak. Terdengar suara keras. Tanah di sekitarnya retak seketika. Wow! Detik berikutnya. Cetakan telapak tangan langsung hancur. Energi pedang Moke yang tak terbatas menembusnya. Apa? Ini adalah ilmu pedang legendaris tanpa batas. Taois Sanyang terkejut. Dia ingin melawan. Tapi sudah terlambat. Perutnya ditusuk oleh pedang Qian Kun Ki hidup-hidup. Bang bang bang. Asap hitam tebal keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Darah menyembur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Kamu, apakah kamu murid Immortal Wuxiang? Wajah Sanyang menjadi pucat, dan wajahnya penuh kengerian. Immortal Wuxiang. Saya belum pernah berguru kepadanya. Saya belum pernah mendengar namanya. Geralt mengerutkan kening. Dia sepertinya berbicara tentang lelaki tua di gua api. Ternyata dia telah mencapai alam kuasi abadi dan menjadi abadi. Tidak heran jika keterampilan seni bela diri yang ditinggalkannya begitu misterius. Kamu bukan keturunannya. Bagaimana kamu memahami ilmu pedang yang paling membanggakan dalam hidupnya? Ilmu pedang Qian Kun Wuxiang. Sanyang Tao bertanya lagi dan lagi. Ketakutan sudah ada di matanya. Sepertinya kamu mengenal lelaki tua itu. Tetapi meskipun seni iblismu kuat, paling-paling itu setara dengan milikku. Tetapi kamu jauh dari level kuasi abadi. Kata Geralt, kamu benar, kekuatan kita hampir sama. Tetapi keterampilan bela diri Anda terlalu kuat. Saya tidak tahu Immortal Wuxiang. Tetapi master saya adalah saingan lama dia. Tao Sanyang iri. Siapa tuanmu? Geralt berpikir dalam hati. Mungkinkah itu yang disebut master oleh cermin perunggu? Dia rasa, itu monster sungguhan. Selain itu, dengan mengetahui pesaing senior lama gua api, ini harus dipertimbangkan oleh Geralt. Seseorang yang tidak pantas kamu kenal. Anak muda, kamu menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan itu hari ini karena kamu telah memutuskan untuk melawan kami. Sekarang aku beri kau kesempatan. Selama kamu bisa memberi 100 orang yang lahir dalam waktu tahun Yin dan bulan Yin, aku bisa melepaskanmu. Tao Sanyang berkata, dengan 100 anak, haha. Kekuatanku jauh lebih baik daripada kau bocah. Kamu harus dapat menemukan semuanya dalam 10 hari. Kamu sangat bermimpi. Akibatnya aku ingin menyakitimu. Geralt sangat marah. Pedang lain menusuk ke arah Sanyang Dao. Kali ini, Sanyang tidak berani bertemu. Sebuah lompatan lurus menghindar. Kemudian, dia terlihat menarik seruling dari pinggangnya. Meledak dalam sekejap. Tuut tuut tuut. Nying. Bersama suara seruling yang aneh. Terlihat gelombang udara keluar dari seruling. Geralt memukul dengan pedang ke arah gelombang udara. Tetapi gelombang udara terus bergerak. Gelombang udara itu tidak ada habisnya. Saat berikutnya menyapu ke sekeliling Geralt. Dan segera membungkus Geralt di dalamnya. Apakah ini siluman? Geralt merasa bahwa kesadarannya tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Kepalanya berdenyut seketika. Di bawah pengaruh gelombang udara semacam ini, Geralt merasa sulit untuk mengeluarkan jurus-jurusnya. Itu hanya dapat dilawan oleh mantra pembersih hati dari kekuatan batin 5 elemen yin yang. Ya ini memang siluman. Sanyang mencibir dengan dingin.
dan kemudian memainkan nada yang lebih aneh. Hal ini membuat tubuh Geralt dan Zenkinya menggeliat kemana-mana. Dari informasi yang diberikan Zhou Wanjiang padanya, Geralt belajar bahwa ranah kultivasi selalu memiliki artefak magis. Tetapi ketika bicara tentang artefak ilahi, sebenarnya hanya ada sangat sedikit catatan artefak abadi. Karena sangat jarang di dunia ini mencapai alam keabadian. Jadi seiring waktu, catatan ini menjadi sangat sedikit. Namun, mengapa Geralt menyimpulkan bahwa ini adalah artefak siluman, bukan artefak magis biasa? Itu karena senjata abadi, sama seperti kekuatan abadi. Selama dilepaskan, itu akan membuat orang merasa tak bisa menahannya. Inilah situasi yang dialami Geralt sekarang. Mati. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan seruling siluman kuno. Aku ingin mengubahmu hidup-hidup. Sanyang menggunakan kekuatan transmisi suara untuk berbicara ke telinga Geralt. Aku tidak bisa membunuhmu. Tetapi tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Geralt menolak gelombang suara ini di satu sisi. Di sisi lain, ia menggunakan 5 guntur untuk mengubah dava kesengsaraan. Ada 2 keterampilan magis yang ditinggalkan oleh makhluk abadi tanpa batas, yang mengajarkan orang untuk menghindari malapetaka. Sekarang tampaknya itu berguna ketika melintasi malapetaka agar menjadi kuasa abadi. Salah satunya adalah transformasi janin dalam latihan 5 elemen yin dan yang, yaitu dava 5 guntur dan kesengsaraan. Bisakah bencana dihilangkan? Tidak bisakah aku mengubah seruling peri kunomu? Terlihat Geralt menutup matanya dengan erat dan bum-bum, ki sejati dalam tubuh dimobilisasi lebih dahsyat lagi. Wow, di langit yang cerah. Ada guntur di langit. Dahi Geralt tampak lebih berkerut. Dan beberapa sinar guntur dengan cepat menyatu menuju posisi roh surgawinya. Kejadian di sekitarnya terus berubah pada saat yang sama. Guntur mengandung kekuatan yang menakutkan. Sanyang benar-benar tercengang. Permainan seruling magisnya seolah-olah hanya seruling penghibur. Apakah guntur itu akan menghancurkan langit dan bumi? Bisakah seseorang dengan jurusnya benar-benar akan menyebabkan bencana langit dan bumi? Sanyang ketakutan. Pada saat yang sama, dia tidak berani mengendur dan memaksimalkan kekuatan seruling siluman kuno. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras. Guntur teredam meledak di langit. Setelah itu, 5 sinar cahaya guntur langsung membelah segel seruling siluman kuno, dan berbondong-bondong menuju Sanyang Tao. Dia terkoyak di mulut harimau sambil memegang seruling. Apa? Taois Sanyang terkejut. Sudah terlambat untuk bergerak. Tidak. Melihat 5 sinar guntur berkumpul, dia berteriak histeris. Tapi pada saat ini, asap hitam tebal tiba-tiba melayang dengan cepat dari kejauhan. Semarak menahan cahaya guntur 5 warna yang menerjang. Tanpa suara, itu membungkus Sanyang dan menghilang. Sosok Geralt bergetar, dan kemudian dia berdiri tegap, melihat asap hitam tebal yang sudah lama menghilang. Asap hitam roh jahat yang begitu kuat. Geralt jelas merasa bahwa roh iblis ini jauh lebih kuat daripada Sanyang, roh kalajengking. Geralt mengetahui kekuatan 5 guntur, mengubah dava kesengsaraan yang dahsyat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar dapat melawannya dan menyelamatkan Sanyang dari hadapannya. Terlihat bahwa metode iblis orang ini tentu lebih tinggi dari dirinya sendiri. Apakah itu masternya? Geralt terkejut. Lebih baik kembali dan berdiskusi dengan Hei Feng dan yang lainnya untuk mencari tahu dari mana ahli ini berasal. Setelah memikirkannya, Geralt tidak berlama-lama lagi. Cahaya keemasan menyala, dan seluruh tubuhnya telah menghilang. Keadaan Sanyang ambruk. Sanyang Tao penuh dengan keringat dingin, dan segera berbaring langsung di tanah, dengan darah hitam kental menyembur keluar dari mulutnya. Kilat guntur yang kuat tidak hanya dapat mematahkan seruling siluman kuno, tetapi juga dapat merusak roh primordialku dengan kekuatannya yang tersisa. Taois Sanyang berkata dengan takjub. Baru saja, dia selamat dari sambaran guntur itu. Jika sempat dia terkena walaupun hanya sebersit cahaya guntur itu, maka semua kerja kerasnya selama lebih dari 10 tahun terbuang sia-sia. Apalagi jika guntur itu yang menyambarnya. Tidak bisa dibayangkan. Sepertinya dia sudah keluar asap menjadi abu. Bodoh. Melihatnya menggunakan 5 guntur untuk mengubah dava kesengsaraan. Bukannya pergi. Kau malah masih ingin melawan. Jika bukan karena perasaan yang memberi tahu saya khawatir jiwamu bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Akan musnah begitu saja. Pada saat ini, teriakan marah datang dari bibi Tao Sanyang. Sanyang mengangkat tubuhnya dengan hormat dan melihat kepada patung batu di tengah kuil Tao. Ekspresi patung batu itu terlihat sangat menyeramkan. Dia adalah Tao iblis yang abadi di dunia. Master, Master. Teguran Master benar. Itu benar-benar kecerobohanku. Jika bukan karena Master telah mengambil tindakan, maka saya akan mati. Sanyang berkata dengan hormat. Oh, tapi ini bukan untuk menyalahkanmu.
Tadi kamu terlambat untuk memulai kabur. Tidak seperti 3 kakak laki-laki dan perempuanmu. Mereka memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman daripada kamu. Anda harus ingat bahwa 5 guntur untuk mengubah dava kesengsaraan. Mengandung kekuatan guntur paling suci dari langit dan bumi. Tidak hanya dapat melawan langit, tetapi juga membunuh iblis dan setan. Bahkan membunuh yang abadi. Jika kamu bertemu mereka, kamu harus menghindar dan jangan melawan. Kata patung batu. Pelajaran dari guru harus diingat murid. Sanyang menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Tapi ini sangat menarik. Sudah 1000 tahun. Haha, saya belum pernah bertemu lawan yang begitu menarik. Orang ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Immortal Wuxiang. Dan memiliki semua biografi sejati dari Immortal Wuxiang. Patung batu itu mencibir. Sinar cahaya guntur tampak naik ke langit pada saat ini. Setiap cahaya. Setelah saya lama menunggu, akhirnya bisa menemukan orang yang sepadan dengan saya. Kamu melawan anak itu hanya 1 putaran. Dan saya perhatikan bahwa energi sejati dalam tubuhnya sangat aneh. Seolah-olah ada kekuatan lain yang membantunya. Ngomong-ngomong apa asal-usul orang itu? Patung batu itu bertanya. Murid tidak tahu. Tapi sepertinya dia mengenal muridku Zhuang Yinwo. Setelah aku pulih dari luka-luka, aku harus menyelidikinya dengan jelas. Sanyang menjawab, yah, tentu saja. Kita harus menyelidiki dengan jelas. Yang paling penting adalah jangan biarkan dia mencampuri urusan penting kita. Terutama si bodoh, Zhuang Yunfei, yang bertindak gegabah dan ingin pergi ke makam jenderal sendirian. Patung batu itu jelas tidak puas. Murid akan memperingatkan Zhuang Yunfei. Tetapi mereka adalah pion kita. Jika pemuda itu dipancing keluar sekarang, itu terlalu dini, kan? Kata Sanyang, meskipun terlalu dini untuk memancingnya, kita tidak boleh membiarkan mereka merusak acara besar kita, terutama rahasia di makam para jenderal. Setelah persiapan yang melelahkan, semuanya sia-sia, terutama pemuda ini. Dengan kekuatan seperti itu, mereka mungkin memiliki tujuan dengan mereka datang ke Chang'an. Jika makam jenderal itu bocor, itu akan berakhir. Patung batu itu sangat marah. Kalau begitu Master, apakah saya harus mengundang kakak senior kedua dan kakak senior ketiga untuk datang? Saya khawatir sulit untuk menjangkau dia dengan kekuatan saya sendiri, kata Sanyang. Ya, jika perlu, saya akan melakukannya sendiri. Terhadap anak muda ini. Kata patung batu. Setelah berbicara, kilau pada patung batu itu meredup. Di sisi lain, setelah geral kembali, dia segera mendekati angin hitam Taois untuk mendiskusikan masalah ini beserta Moldel Longteng. Tuan Crawford, apa maksudmu di Chang'an? Ada monster besar yang tidak lebih lemah darimu. Taois angin hitam mengerutkan kening. Ya, bahkan bawahan orang itu bukan orang biasa. Dan mereka memegang senjata abadi. Sejujurnya, jika kalian berdua bertemu, kalian hampir bisa dipastikan akan dikalahkan oleh roh kalajengking dari iblis besar itu. Raut kekhawatiran melintas di hati Geral. Tampaknya perjalanan untuk membantu Liu Su mendapatkan pil darah Yin dan menemukan Wu Fengyi tidak sesederhana itu. Untungnya, Geral berhati-hati sebelumnya. Geral tidak mengungkapkan identitasnya kepada kolektor. Jika tidak, identitasnya akan terungkap. Dan tidak mungkin bagi dirinya untuk dapat menghadapi iblis besar sendirian. Apalagi untuk menjelajahi makam para jenderal selanjutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melihat banyak monster dan hantu. Tetapi jujur saja, ini adalah pertama kalinya saya melihat monster seperti ini. Karena semakin kuat monster itu, semakin kecil kemungkinannya untuk muncul di dunia nyata sehari-hari. Yang disebut budidaya monster besar adalah mengubah nasib mereka melawan langit, dan mereka akan dikutuk oleh surga. Sebelum mereka memiliki kekuatan untuk bertarung melawan surga, monster besar ini bersembunyi sangat dalam. Tapi masterku mengatakan bahwa iblis besar, bahkan iblis besar yang kuat yang sebanding dengan Dao abadi, memang ada. Kata Hei Feng. Yah, aku juga mendengar masterku juga mengatakan seperti yang dikatakan Hei Feng. Jika kamu ingin mengetahui latar belakang orang itu, aku khawatir itu akan terlalu sulit. Moldel Longteng juga menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, mereka bertiga tidak berdaya. Profesor Bao di samping melepas kacamatanya dan berkata, Hei, Geral, Tuan Angin Hitam, apakah menurut Anda museum memiliki informasi yang kita inginkan? Misalnya, dapatkah kita menemukan beberapa petunjuk dalam legenda beberapa buku kuno di Chang'an? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.